Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kajian Islam. Pembahasan kali ini adalah berpakaian sesuai syariat Islam. Bagaimana sih berpakaian sesuai syariat Islam itu? Berpakaian syariat Islam itu hukumnya wajib bagi laki-laki berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu dengan menutup aurat antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan, yaitu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi berhijab bagi wanita itu hukumnya wajib, berjilbab itu hukumnya wajib. Mari bagi perempuan yang belum pakai jilbab, pakai jilbabnya. Biasanya kalau diajak berjilbab bilangnya, ini urusan saya dengan Allah, bukan urusan kamu. Perlu kita ketahui, apabila kita menasihati teman kita, itu bukan berarti kita mau ikut campur urusan teman kita. Bahkan malah kita sebenarnya peduli dengan teman kita, mengajak berjilbab supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut campur urusan keluarga baru itu enggak boleh. Tapi kalau mengajak kebaikan, malah Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh mengajak kebaikan, berdakwah. Dakwah itu bukan cuma ceramah pegang mic. Dakwah itu bukan cuma khutbah di mimbar, tapi dakwah itu juga termasuk mengajak dalam kebaikan, termasuk mengajak teman kita yang belum pakai jilbab supaya memakai jilbabnya. Kalau ajakan kita dibantah, kita balas dengan baik, kita balas dengan senyumin aja. Jangan kita menyerah, jangan kita putus asa, jangan kita cuek kepada teman kita yang belum pakai jilbab, dibiarin aja. Karena kalau nggak dinasehatin, manusia itu nggak sadar-sadar. Jangan nunggu ilham turun dari langit. Kalau nunggu ilham dari langit itu berat. Bisa Allah uji, Allah nasehatin dengan cobaan, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, Allah kasih masalah. Mending nasehatin dengan teman kita. Banyak orang yang ditanya, kenapa belum berhijab? Jawabannya, iya nanti dulu, saya belum pantas, saya mau menghijabi hati saya dulu, daripada kepalanya berhijab tapi hatinya dengki. Ketahuilah itu adalah persepsi yang salah. Menghijabi hati atau menutup hati itu malah nggak bagus. Justru Allah menyuruh kita untuk membuka hati supaya hidayah Allah itu masuk. Jangan kebalik, hati ditutup, kepala dibuka. Yang benar kepala ditutup, hati dibuka. Terus banyak orang yang bilang gini, daripada berhijab tapi suka pacaran, suka maksiat, suka bonceng-boncengan dengan laki-laki, mending seperti saya, gak berhijab tapi bisa menjaga diri. Ketahuilah itu, kalau berhijab tapi banyak dosa, banyak aib, itu bukan salahkan hijabnya. Jangan salahkan hijabnya, tapi salahkan orangnya. Dia berhijabnya dapat pahala, pacarannya dapat dosa. Itu masing-masing kebaikan dan keburukan ada bagiannya masing-masing. Jangan dibentur-benturin, jangan disangkut pautkan, itu nggak ada hubungannya. Lalu mendingan mana? Berhijab tapi banyak maksiat atau nggak berhijab tapi nggak maksiat? Nggak ada mending-mendingannya. Nggak ada ceritanya orang yang nggak berhijab itu lebih baik daripada yang berhijab. Dengan bangganya mereka mengatakan, mending seperti saya nih, gak berhijab tapi gak munafik, daripada dia berhijab tapi aibnya banyak. Sekarang saya balik tanya, kalian sudah tahu kan hukum berjilbab itu wajib dari dulu? Lalu kenapa gak berjilbab? Sebenarnya kalian yang munafik, tahu hukum jilbab itu wajib tapi gak pakai jilbab. Kalau kita bicara tentang aib, semua manusia punya aib, baik yang berjilbab ataupun yang gak berjilbab.
Kita manusia, bukan malaikat yang mempunyai dosa. Jilbab itu identitas. Jika kita mengaku identitas kita sebagai muslimah, maka kita harus mematuhi peraturan agama Islam. Mau dosa kita segunung ke, mau aib kita segunung ke, berjilbab itu tetap wajib. Jadi nggak ada alasan untuk melepas jilbab. Jadi tidak ada istilahnya orang yang berjilbab tapi akhlaknya buruk itu munafik. Dia itu bukan munafik, tapi dia sedang menjalankan kewajibannya dengan berjilbab. Dia sedang mencoba menutupi aibnya. Barangkali dia punya dosa di tempat lain, punya dosa tentang hal lain, punya dosa kasus lain, tapi setidaknya dia tidak menumpuk dosa dengan akibat melepas jilbab. Karena setiap wanita keluar rumah dengan melepas jilbab, maka setiap detiknya ia tertulis perbuatan dosa. Jadi jangan jadikan aib burukmu sebagai alasan untuk melepas jilbab karena merasa tidak pantas. Maka ayo para wanita, pakai jilbabmu. Masalah aib, masalah banyak dosa, masalah akhlak buruk itu bisa diperbaiki lambat laun. Setidaknya kita tidak menumpuk dosa dengan melepas jilbab. Buat wanita yang belum berjilbab, berubahlah. Berjilbablah, berubahlah menjadi lebih baik. Berubahlah agar Allah lebih cinta kepada Anda. Karena kalau Allah sudah cinta, maka kemudahan hidup akan Anda dapatkan, keberkahan hidup akan Anda dapatkan. Jangan sampai Anda baru mengenakan jilbab ketika Anda sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika wanita muslimah wafat, jenazahnya itu ada kain kafan tambahan sebagai jilbabnya. Ketika status Anda sudah berubah menjadi almarhumah. Oleh karena itu saudaraku yang perempuan, yang akhwat, mari pakai jilbabnya. Dengan memakai jilbab Anda akan lebih disayang Allah. Kalau Anda pakai jilbab akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kamu pakai jilbab, kamu akan aman dari laki-laki hidung belang. Kalau kamu pakai jilbab akan lebih disayang oleh kedua orang tua bapak ibumu. Karena bapak ibumu itu tidak butuh apapun dari kamu. Bapak ibumu cuma butuh kamu memakai jilbab yang rapat selayaknya wanita muslimah. Karena dengan kamu memakai jilbab, setidaknya bapak ibumu akan diringankan hisabnya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan besar kemungkinan bapak ibumu akan lebih mudah untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak mempunyai tanggung jawab mempunyai anak yang mengumbar aurat, tidak mempunyai tanggung jawab mempunyai anak yang melepas jilbabnya. Semoga kita digolongkan orang yang bisa menjaga aurat kita. Semoga kita bisa digolongkan menjadi orang yang menutup aurat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan indah untuk dirimu, dan pakaian takwa yang baik itulah untuk dirimu. Yang demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat lain, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dai wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Karena yang demikian itu supaya mereka lebih dikenali dengan mudah, dan karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innal mar'ata idza balaghatil mahidha
lam yasluh ayyura minha illa hadha wahda, yang artinya sesungguhnya wanita apabila sudah mencapai usia balik maka tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini. Seraya Nabi menunjukkan wajah dan telapak tangannya. Kemudian sekarang pengertian aurat. Aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Sedangkan menurut bahasa, aurat artinya malu atau aib atau buruk. Dan menurut istilah, aurat adalah batasan-batasan anggota tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian slide selanjutnya ini ada gambar seorang gadis kecil yang bernama Aisyah. Dia ini walaupun masih kecil tapi nggak mau melepas jilbabnya. Ketika jilbabnya dilepas, ia selalu menangis. Anak kecil ini berkata, yang sayang sama ayah, tolong tutup auratnya ya kak. Bantulah ayah kita untuk meringankan hisabnya di akhirat kelak. Memang betul, kalau kita tidak melepas jilbab, kita keluar rumah satu langkah dengan melepas jilbab, maka satu langkah juga ayahnya menuju neraka. Oleh karena itu kita jangan keluar rumah tanpa menggunakan jilbab. Slide selanjutnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, la ayyud'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atu la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini menunjukkan betapa pedihnya siksa bagi orang yang menyentuh atau bersentuhan dengan wanita atau dengan seseorang yang bukan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terjaga dari siksa yang demikian. Lalu siapa yang menjadi mahram kita? Ini ada daftar mahram bagi perempuan. Yang pertama yaitu anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara kandung, yang keenam keponakan laki-laki, yang ketujuh paman, yang kedelapan mertua, yang kesembilan menantu, yang kesepuluh ayah tiri, yang kesebelas anak tiri, yang ke-12 saudara sepersusuan. Ini semuanya adalah mahram kita. Selain 12 ini maka bukan mahram kita. Kita tidak boleh bersentuhan dan tidak boleh berjabat tangan dengan selain yang 12 ini. Kemudian yang sering disangka mahram oleh banyak orang adalah yang pertama ayah angkat atau anak angkat. Ayah angkat itu adalah contoh kita di panti asuhan, kemudian diangkat oleh orang, kemudian diangkat jadi anaknya. Itu ayah angkat tetap bukan mahram kita. Kita tidak boleh bersentuhan dengannya. Kecuali kalau kita belum balik, boleh. Tapi ketika kita sudah balik, kita sudah tidak boleh bersentuhan dengan orang tua angkat kita atau anak angkat kita. Kemudian yang kedua yang sering disangka mahram adalah ipar. Ipar itu saudara dari istri kita atau saudara dari suami kita. Itu bukan mahram. Kita nggak boleh bersalaman atau menyentuhnya. Kemudian yang ketiga sepupu. Sepupu juga sering disangka mahram kita. Kita ketika lebaran berjabat tangan dengan sepupu kita. Sepupu itu berarti anak dari paman kita atau anak dari bibi kita. Itu bukan mahram. Kita tidak boleh menyentuhnya. Kemudian slide selanjutnya, apa saja sih larangan-larangan kepada yang bukan mahram kita? Yang pertama yaitu tidak boleh berjabat tangan. Hadisnya sudah jelas, seandainya kepala seseorang ditusuk dengan pasak besi itu lebih ringan, lebih baik daripada menyentuh seseorang yang bukan mahramnya.
Kemudian larangan yang kedua, yaitu tidak boleh safar berdua, tidak boleh bepergian berduaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar berdua sehari semalam tidak bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian larangan yang ketiga, yaitu tidak boleh berkhalwat atau berdua-duaan kecuali ditemani dengan mahramnya. Kalau ada seseorang yang bukan mahramnya berdua, maka ketiganya adalah setan. Kemudian larangan yang keempat, yaitu tidak boleh menampakkan auratnya, tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya kecuali kepada mahramnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu diagram mahram. Diagram mahram ini coba kita perhatikan. Mahram itu ada dua, mahram akibat keturunan atau nasab. Yang kedua mahram sebab pernikahan atau mahram nikah. Mahram nasab itu ditandai dengan warna hijau. Mahram pernikahan ditandai dengan warna kuning. Mahram nasab ada 7 ya. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga paman, yang keempat saudara, yang kelima ponakan, yang keenam anak, dan yang ketujuh cucu. Itu mahram keturunan atau mahram nasab. Kalau kita sudah menikah, mahram kita ditambah 7 lagi, yaitu yang ditandai dengan warna kuning, mahram nikah. Yang pertama suami atau istri, yang kedua mertua, yang ketiga kakek atau nenek, yang keempat anak tiri, yang kelima cucu tiri, yang keenam menantu, yang ketujuh cucu menantu. Dan yang diagram merah itu yang bukan mahram, itu kita nggak boleh bersalaman, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berjabat tangan. Kemudian slide selanjutnya yaitu sekarang fungsi berpakaian. Fungsi berpakaian itu ada 3. Yang pertama fungsi secara nilai religius, yaitu berfungsi dapat menutup aurat dengan ketentuan. Yang pertama kainnya tidak tipis atau tidak transparan, tidak tembus pandang. Yang kedua potongannya tidak ketat, kainnya tidak ketat sehingga menimbulkan tonjolan bagian tubuh. Kemudian yang ketiga menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini bagi perempuan. Kemudian fungsi pakaian yang kedua secara nilai estetika, yaitu sebagai perhiasan dan keindahan. Ketika kita berpakaian, kita menjadi tampak lebih indah, lebih dihormati. Kemudian fungsi yang ketiga secara nilai kesehatan, yaitu dapat melindungi diri dari panasnya matahari dan melindungi dari dinginnya malam. Itulah 3 fungsi dari pakaian. Kemudian slide selanjutnya yaitu menerapkan pakaian dalam Islam. Bagi laki-laki, yang pertama berpakaian dengan niat ibadah kepada Allah. Apabila kita berpakaian dengan niat hanya tulus karena Allah, maka selama kita berpakaian kita mendapatkan pahala, karena innamal a'malu binniyat. Semua amal yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Kalau berpakaian niatnya menutup aurat, niat karena Allah, maka selama kita berpakaian dapat pahala. Kita berpakaian 24 jam, ya 24 jam kita pahalanya terus mengalir. Beda kalau kita cuma pakai baju, niatnya supaya keren, niatnya supaya dipuji, bajunya bagus, niatnya supaya perempuan pada suka, pada naksir, itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Maka berbaguslah niat kalian. Kemudian yang kedua, mendahulukan anggota badan yang kanan dulu yang masuk pakaian, baru yang kiri. Kalau melepas yang kiri dulu, baru yang kanan. Dan disunahkan membaca doa berpakaian. Kemudian yang keempat, pakaian seorang laki-laki tidak boleh menggunakan dengan kain sutra dan tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari emas. Dan yang kelima, menutup pakaian sesuai dengan etika, tidak menyerupai laki-laki. Pakaian laki-laki tidak menyerupai wanita, tidak seperti pakaiannya perempuan. Ini akhir zaman banyak ya, laki-laki menggunakan pakaian seperti pakaiannya perempuan,
perempuan menggunakan pakaian seperti pakaiannya laki-laki. Ini akhir zaman, tanda kiamat sudah dekat. Kemudian ketentuan berpakaian bagi wanita. Yang pertama, berpakaian dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti tadi. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan saat memakai dan mendahulukan anggota badan yang kiri saat melepas. Kemudian baca doa ketika memakai dan melepas baju. Kemudian bagi wanita, bahan tidak tipis, tidak transparan, tidak tembus pandang, dan tidak ketat, tidak menonjolkan bagian anggota tubuhnya supaya tidak digoda oleh laki-laki hidung belang, supaya aman. Kemudian slide selanjutnya, fungsi pakaian bagi wanita. Yang pertama, menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki, gangguan dari pelecehan seksual. Ini sering terjadi di berita-berita televisi, di internet. Itu sering terjadi pelecehan seksual. Itu sebabnya apa? Sebabnya wanita yang tidak bisa menutupi auratnya dengan baik. Wanita pakaiannya ketat, wanita pakaiannya tembus pandang, transparan. Jadi mengundang laki-laki, membuat mereka nafsunya muncul. Jadi mereka nekat untuk melecehkan, pelecehan seksual. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, membedakan antara wanita yang baik dan wanita yang buruk. Wanita yang baik pasti berpakaian rapi selayaknya muslimah, berhijab, memakai pakaian yang longgar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Seperti tadi yang saya katakan, ketika seorang wanita keluar rumah tanpa menggunakan hijabnya, maka selama itu ia tercatat sebagai dosa. Keluar rumah tanpa hijab 10 jam, ya tercatat dosa selama. Kemudian fungsi yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan akhlak yang buruk tapi pakaian kita selayaknya muslimah, pasti orang lain mengira kita perempuan yang baik-baik. Kita aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari para wanita muslimah, akhwat, berpakaianlah selayaknya muslimah. Tutuplah auratmu, tutuplah tubuhmu dengan jilbab. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang pandai menutup aurat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja pelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.